facilitate higher order thinking skills. Nah, metakognitif itu apa? Meta it means more than one. Cognitive is the ability. Kognitif itu ya ini nih. Nah, cognitives ini kan ini between this one ya. Remember, understand, analyze, evaluate, and also create. Nah, ini with entail atau it will bring up the words or the vocabulary, the words, the verbs, operational verbs under each of the level. Yang ini nih, sebentar saya buka ya. Ada di sini nih. Saya buka dulu. Ini ya. This is what I'm talking about when you discuss about cognitive level. Apa sih hubungannya antara HOTS dengan metakognitif tadi? Jadi HOTS ini kan ini ya, until misalnya yang terakhir yaitu evaluating. Blok mana? Misalnya kita ngomongin soal ini, metakognitif apa sih hubungannya dengan ini. Nah, jadi kognitif level itu nanti sejauh mana sih kalian pemahaman. Nah, metakognitif berarti more than one. Metakognitif itu berarti mengaplikasikan more than one kognitif. Jadi kalian mengevaluasi, kalian juga paham, mengaplikasi. Nah, metakognitif itu dikelompokkan menjadi ini. Ada 3 nih. Nah, 3 types of metacognitive embed in each hierarchical component. Nah, jadi ada strategic knowledge, task knowledge, sama self knowledge. Jadi misalnya gini, apa sih yang disebut dengan strategic knowledge itu? Kalian tahu nih, kira-kira strategi apa nih ketika ada pembelajaran seperti ini. Misalnya, kalian di mata kuliah ini nih, pembelajaran reading. Pembelajaran language assessment. Nah, kan kalian harus baca. Nah, strategi kalian apa yang akan diterapkan ketika dalam proses pembelajaran ini? Apakah kalian hanya mendengarkan saja, atau ikut berpartisipasi, atau bagaimana? Nah, task knowledge, mengetahui yang harus dilakukan. Nah, saya minta kalian itu untuk membaca kemarin, membaca bahan bacaan ini. Kemudian, saya bilang untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, ketika kalian menerapkan metacognitive knowledge, maka berarti kalian tahu maksudnya membaca itu apa sih? Itu adalah salah satu tasknya, task knowledge-nya. Kalian itu harusnya membaca. Jadi kalau kalian tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian, nah, maka harusnya kalian baca kalau menerapkan task knowledge. Kemudian self knowledge. Dari the awareness of what one knows and doesn't know. Misalnya apa sih? Kalian tahu, oh ternyata kalau saya baca itu saya nggak paham. Maka saya harus bertanya ke orang lain. Nah, maka kalian kalau tidak tahu, tanya enggak. Kalau kalian tanya, maka kalian sudah menerapkan self-knowledge. Jadi pada hari ini, kalian itu bisa menerapkan metacognitive knowledge atau tidak. Itu bisa terlihat dari tingkah laku kalian sendiri. Silakan kalian cek to your own situation. Apakah saya tahu strategi oke. Misalnya, saya tahu bahwasanya saya harus baca supaya bisa ngomong. Tapi ketika saya baca self-knowledge, saya nggak paham. Nah, saya tidak paham. Nah, makanya menerapkan strategi. Karena saya tidak paham, saya mau mengajak satu teman lagi deh, supaya sambil diskusi. Saya baca tapi sambil ngobrol sama yang lain. Nah, ketika ada orang seperti itu, mahasiswa seperti itu, so it means that the person already apply the metacognitive knowledge in learning. Jadi, harapannya ketika masuk ke dalam kelas, ketika ditanya, diajak berdiskusi, so you can respond. Semoga menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini nih, metacognitive knowledge ini facilitates higher order thinking skills. Ketika kalian diskusi secara tidak langsung, so kalian sudah mengevaluasi, menganalisis. Berarti kan kalian paham. Nah, ketika paham, bisa mengaplikasikan, menganalisis, evaluasi, kalian meng-create sentence, create opinion. Nah, maka itulah adalah diskusi sudah higher order thinking skills. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah menerapkan metacognitive knowledge ini atau belum? Okay, so far it is perfectly okay. So it is. Okay, ada yang bertanya.
Ada soal yang bertanya melalui chat secara personal. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya, penilaian HOTS itu per soal atau per kegiatan. Misal, waktu dulu saya pernah ujian lisan, nah topiknya itu masih tentang conversation. Kayak sebutkan cita-cita kamu, itu kayaknya masih masuk LOTS. Nah, ada juga pertanyaan kayak, buatlah satu percakapan 2 orang mengenai liburan. Jadi ini per soal atau per kegiatan. HOTS itu per soal. Tapi soal itu kadang bisa nyambung ke sebuah kegiatan. Misalnya tadi ya, contohnya sudah betul. Apa namanya? Oke, tadi sudah tahu ya siapa yang menjawab, yang menanyakan tentang metacognitive knowledge. Tadi contohnya itu sudah betul sekali, yang menulis di chat secara personal. Sebutkan cita-cita kamu. Itu adalah masuk ke dalam sebutkan cita-cita kamu. Ini adalah nih, masih sangat lots. Mention, remember. Remember berarti kan di sini hanya mention di sini nih. List, membuat list cita-cita yang diinginkan. Nah, kemudian tapi beda ketika make a conversation, satu percakapan 2 orang mengenai liburan, maka itu sudah masuk ke bagian creating sentences. Maka itu sudah masuk HOTS. Jadi HOTS itu tidak per kegiatan tetapi per soal. Tapi satu soal biasanya satu kegiatan juga ada. Per soal jawabannya. Seperti itu. Semoga jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, sudah saya lihat lagi di chat box. Oke, ada yang bertanya lagi di Padlet. Yang belum bertanya, coba ya bisa di apa namanya tuliskan tuh kenapa gitu. In a situations when I don't really understand why you keep silent. Dalam pembahasan methods to assess students' HOTS ada life skill questionnaire. Maksud dari itu apa ya Pak? Soalnya seperti apa dan kenapa bisa dikatakan terstandarisasi bagi seluruh siswa? Lihat di sini ada yang dimaksud itu ini ya. Mana ini? Methods to assess students higher order thinking skills. Nah, misalnya ini. Nih, ada ini pertanyaannya kurang sesuai ya. Pertanyaannya itu kan kenapa ada Likert skill itu, maksud dari tipe itu apa? Contohnya seperti apa? Likert type of skill yang ini nih. Jadi kalian bacanya itu harus dari depan. Jadi bacanya itu dari depan, dari sini. Bacanya harus dari kalimat pertama ya. Nah, bacanya harus dari sini nih. Nah, baru nyampe ke sini. Nih. There are several useful methods that can be used to assess student higher learning skills. Jadi kalian bisa menggunakan kuesioner, retrospective interview. Retrospective interview itu maksudnya adalah interview yang membahas tentang masa lalu. Or introspective verbal reports. Atau yang berbentuk report. Nah, kemudian atau diaries. Jadi ngobrol. Kalau ini kan berarti kan speaking. Nah, di sini ada lanjutannya. Students can be asked to report on the extent they use after they have completed the task list. Jadi pertama ini adalah bukan higher order thinking skills. Jadi kalau kalian mengisi misalnya gini, ada pertanyaan, ada beberapa list pertanyaan yang berbentuk kuesioner. Kuesioner itu ini kan ada kuesioner nih. Jadi kuesioner itu tidak sendirian, tetapi dipaketkan dengan alasan. Misalnya, karena di sini to ask to the extent. Nah, ini yang menyebabkan nih. The extent ini yang menjadi dia higher order thinking skills. Misalnya gini, ada list pertanyaan misalnya, list pernyataan. Mahasiswa UIK khususnya PBI semester 6 tahun 2022 kelas A dan kelas B
mahasiswanya sangat aktif. Nah, nanti kalian harus memilih nih, not true, very true. Nah, ini. Nah, jadi kalau yang satu itu not true, kalau misalnya dua, berarti kalau yang lima very true, kalau yang empat misalnya true aja. Jadi urutan ya. Apa maksudnya? Jadi maksudnya gini nih, true. Nah, ini kan satu. Nah, kemudian uh, not true. Oh sorry, not true ya, bukan true. Nah, ini yang pertama, not true. Kemudian di sini adalah a bit true. Nah, yang selanjutnya misalnya ini kan yang pertama, kedua, kemudian yang ini kan ada lima ya. Nah, yang sini yang keempat itu misalnya inilah ya, misalnya saja. Yang terakhir itu saya dengan agree, disagree, gitu. Very agree, very disagree, gitulah lima. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, kemudian ada lanjutannya, the follow up. Report can be asked to report. Jadi mereka harus menjelaskan, ditanya seberapa jauhkah kamu itu sangat setuju. Jadi ini ada lanjutannya. Jadi tidak bisa apa namanya hanya kuesioner saja, karena kuesioner saja kan mereka bisa ngarang, maka itu tidak bisa melakukan assessment terhadap higher order thinking skills. Jadi kalian boleh jawab apa saja, but you have to give the reasons why. Why do you answer like that? Maka ketika jawabannya mengandung ask to report on the extent, kenapa sih kayak gitu? Maka di sini sudah mereka kan harus menganalisis, mengevaluasi suatu keadaan, kenapa disebut kelas 6A dan 6B itu sangat aktif gitu. Kalau misalnya kalian not true, nah kenapa dia not true? Kan harus menganalisis, harus mengevaluasi, mengkritisasi, kan. Akhirnya kalian compose atau create sentences to explain the answer. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sudah dijawab. Pertanyaan lagi nggak di chat. Itu tadi sudah dijawab ya mengenai Likert Tale. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah setiap membuat higher order thinking skills perlu ada stimulus di setiap soal tersebut? Ya, jawabannya. Karena yang namanya soal stimulus itu ya pasti harus membutuhkan gimana kalian bisa mengerjakan sesuatu kalau kalian tidak di maksudnya stimulus, mungkin apakah harus ada awalannya seperti itu kali ya. Yang jelas harus ada instruksinya. Misalnya kalian kan tidak mungkin gurunya diam saja terus tiba-tiba kalian ngomong gitu atau melakukan presentasi. Jadi yang dimaksud stimulus di sini mungkin adalah awalan atau mungkin instruksi. Kalau yang dimaksud awalan adalah awalan, misalnya kayak tadi harus berdasarkan misalnya Likert Scale, tidak harus. Tetapi kalau stimulus di sini adalah pertanyaan atau instruksi, maka iya. Karena tanpa instruksi, instruksi bisa disebut sebagai stimulus soalnya. Seperti itu jawabannya. Semoga jelas. Kalau tidak jelas, silakan di chat boleh, di sini juga boleh. Kemudian ada pertanyaan lagi, metacognitive regulations itu apa? Is it based on students' ability yang berconnect terhadap cognitive knowledge atau itu fokus terhadap task itself? Oke, metacognitive regulations. Ada nggak di sini regulations? Coba dijawab dulu. Supaya teman-teman kalian, kalau memang dia terlepas dari sini, kan nanti saya jawabnya tidak terlalu panjang. Kalau ada, saya biar tunjukkan. Ada nggak sih metacognitive regulation seperti itu? Coba dijawab dulu yang bertanya, metacognitive regulation itu ada nggak di situ? Di halaman berapa? Halaman 4, oke.
Jadi kita lihat dulu nih teman-teman supaya yang belum baca dengan maksimal bisa melihat ada metacognitive regulation. Ini halaman berapa? 65. Oke. Metacognitive regulation fluctuates over time depending on the task characteristic, individual's knowledge or ability, and the context. Oke. Jadi metacognitive itu regulations itu regulate atau mengatur. Nah, metacognitive itu kan tadi ya ada hal-hal yang sudah ada di atas nih mengenai task knowledge, strategic knowledge, sama self knowledge. Seberapa paham kalian terhadap diri sendiri? Nah, ini ada nyambung dengan mata kuliah reflective practice-nya. Kalian paham nggak sih dengan diri kalian sendiri? Nah, itu salah satu. Nanti kalau kalian paham, kalian bisa menerapkan yang namanya strategi metacognitive knowledge. Nah, metacognitive knowledge itu kemudian adalah metacognitive regulations. Regulations means arrange atau mengatur. So fluctuates over time. Jadi metacognitive regulations ini fluctuate, jadi mengatur metacognitive. Jadi bagaimana seseorang itu mengontrol thinking atau facilitate learning dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran. Jadi kontrol diri intinya apa ya, yang mengontrol diri, regulationnya mengaturnya. Jadi oke, saya harus menerapkan ini, saya harus menerapkan ini seperti itu. Jadi metacognitive regulations jadi penggunaan di sini ada dalamnya. Metacognitive knowledge needs to work in concert with metacognitive regulation. Metacognitive knowledge adalah the actual use of metacognitive knowledge. Jadi cara menggunakan knowledge tersebut. Jadi namanya metacognitive regulation. Regulation adalah cara menggunakan metacognitive knowledge. Caranya. The actual use ketika menggunakan. Ini akan berubah-ubah setiap saat. Tergantung dari karakteristik dari tasknya, individual knowledge-nya, atau dan juga konteksnya. Jadi belum tentu nih, wah dia pemberani sekali. Misalnya ya, dia pemberani sekali ketika disuruh ngomong langsung ngomong. Tapi kalau misalnya di depan kelas dia berani sekali. Kadang ada ya teman-teman kalian yang dimana kalau harus ngomong di depan kelas nggak berani. Tetapi kalau ngomong sendiri di breakout rooms misalnya itu akan banyak yang keluar. Nah itu semuanya itu kan salah satu metacognitive regulations. Tergantung dari tasknya, individual knowledge-nya, dan juga konteksnya tadi. Seperti itu. Semoga jelas yang bertanya. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan ya. Apa namanya di respon lagi. Apa sih perbedaan dari strategic knowledge dan task knowledge? Perbedaannya ya. Strategic itu kan strategi yang digunakan. Misalnya gini, task knowledge. Jadi ini sebenarnya tidak terpisah satu kesatuan. Task itu misalnya gini. Misalnya ada soal gini. Pahamilah bahan bacaan ini. Maka itu namanya task knowledge. Nah, ketika kalian mendengar kalimat pahamilah bahan bacaan ini, kita akan gunakan untuk diskusi seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, kalau kalian paham, maka apa yang harus saya lakukan? Itu paham apa yang harus dilakukan, yaitu membaca. Kan kalian pasti baca nih harusnya ya. Nah, kalian baca nih. Kalau kalian paham, berarti kan kalian baca. Saya baca. Maka dia sudah mempunyai task knowledge. Kemudian pertanyaannya, ketika melakukan membaca, menemukan masalah atau tidak? Wah, saya nggak paham nih. Nah, kalau nggak paham, kemudian apa nih yang harus saya lakukan? Apa ketika dia bisa sudah mengenal, oke, saya harus tanya ke teman. Nah, ketika bertanya ke teman, berarti itu salah satu strategi dalam pembelajaran. Sudah menerapkan strategic knowledge. Saya harus bertanya. Nah, itu berarti kan ada kesimpulan mempunyai strategi dalam pembelajaran. Jadi beda ya antara task knowledge sama strategic knowledge. Kalau task knowledge adalah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Nah, strategic knowledge adalah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah dalam mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Kalimatnya
Semoga bisa dipahami. Kalau saya lihat dulu ke sini nih. Ada pertanyaan lagi tidak ada. Oke, kenapa kalian diam tidak merespon? Ada yang jawab nih, alhamdulillah. Kadang ngeluh sama takut kalau masa itu belibet atau susah dipahami. Oke. Kemudian saya khawatir bahwa tidak paham. Oke. Kalau tidak paham, ya kan saya akan bertanya lagi. Maksudnya apa gitu. Kalau kalian tidak paham, nih kalau saya tanya, if you don't understand, it is very easy to answer. Sir, that is what I understand. I cannot answer further for your questions. Misalnya, contohnya apa? Saya tanya gitu paling kan biasanya. Itu untuk mengecek pemahaman kalian. Kalian cukup menjawab. Waduh Pak, kalau contohnya saya belum bisa kasih, pasti juga masih bingung. Selesai. Oke, kemudian saya takut itu belibet apa susah dipahami. You are not the only one. Jadi tidak usah khawatir. Saya yakin tidak ada yang mengolok-olok. Kalau sampai ada yang mengolok-olok, berarti dia biasanya lebih tidak bisa ngomong daripada kalian yang ngomong tapi belibet. Jadi ngomong-ngomong aja. Kalau susah dipahami kan nanti saya nanya, apakah maksud kamu ini, apakah maksud kamu itu? Gitu. Kalau memang bukan, then you just need to say, no, it's not like that. What I mean is this, what I mean is that. Kalau membingungkan, saya juga akan menanyakan. So you don't have to worry. Jadi jangan itu ada di kepala kalian ya, rasa takut-takut itu. Jadi gini ya, kalian respon, it's very important, ketika ditanya kalian respon, itu sangat penting. Kenapa? So I know, karena saya melakukan assessment formatif. Jadi saya benar-benar tahu, oh ternyata anaknya pahamnya sampai segini saja, oh pahamnya sampai segitu saja, seperti itu. Maksudnya untuk mengetahui itu, jadi saya nanti bisa menambahkan, memberikan informasi tambahan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Belum ada yang, kayaknya masih ada yang lagi ngetik di Padlet. Sambil mengetik di Padlet, I will give you time like 5 minutes. Saya mau minum dulu because I'm thirsty. I need to go to the toilet for a while. Saya kasih waktu kalian ya 5 sampai 7 menit. Oh, ada yang raise hand. Hairin Nida. Silakan Hairin, ada yang mau disampaikan? Maaf Pak, salah pencet Pak. Maaf. Oh, kepencet. Oke. Maaf Pak. Oke, nggak jadi ya berarti ya. Ya sudah, nggak jadi. Oke, kalau gitu saya akan share screen, apa namanya, breakout rooms kan kalian. Ternyata rapatnya diundur. Jam jam berapa nggak tahu. Tapi saya siang nanti juga ada rapat lagi, makanya kelas B dicampur ke hari ini, ke pagi ini. Oke, saya breakout rooms kan saja. Silahkan kalian saling berdiskusi. Saya kasih waktu 6 menit ya. Ini jam 9.04, nanti jam 9:10 saya tutup lagi. Roomnya sama dengan yang tadi. Silahkan.
Oke, sudah kembali semuanya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Saya kasih waktu. Jika ada. Saya sambil lihat di chat. Ada yang bingung untuk menjawab ketika ditanya punya pertanyaan atau tidak. Ya, kalau kalian tidak baca, ini ya, kalau misalnya disuruh baca, you just read it, gitu. Kalau baca, kalian bingung, tulislah kebingungannya. Ini maksudnya apa? Nah, kalau misalnya kalian baca itu sudah ada yang dipahami, oh ya ini saya paham nih bagian ini. Nah, itu yang disampaikan saja bagian-bagian yang paham mana, yang tidak paham yang mana. Nah, ketika ditanya itu bingung bagian mana yang tidak paham, ya kemungkinan kalian bacanya belum sungguh-sungguh. Coba baca lagi, catat yang kalian pahami, dan catat yang tidak kalian pahami. Karena kalau kalian tidak catat, nanti kalian biasanya bingung. Nanti ketika di UAS, atau menghadapi sebuah soal, ini maksudnya yang mana? Nah, nanti ujung-ujungnya apa? Ya, kalian tidak bisa menjawab itu. Nggak nyambung sama sekali aja. Tuh. Itu ya. Jadi ada yang bilang, saya ingin buka mikrofon untuk merespon, tapi saya juga bingung mengapa teman-teman tidak membuka mikrofon untuk merespon. Oke. Jadi kalian itu jangan terbawa sama situasi temen ya. Ya memang di Indonesia itu sifatnya kolektif gitu ya. Kalau misalnya dia nggak buka, saya nggak berani buka gitu ya. Jangan gitu. Ya buka aja, buka gitu. Kalau misalnya kalian apa namanya nunggu teman semuanya ngomong atau sayanya yang bingung nanti ngeladeninnya. Pokoknya ya udah jalani aja, jangan ikut-ikut. Aku dibilang caper. Nih, sudah saya sampaikan dari awal, ini bukan masalah caper atau tidak caper, tapi ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami atau tidak. Gitu. Kalau memang kalian tidak paham, sampaikan. Dan saya pun selalu membuka kesempatan kalau melalui chat, itu boleh. Kan saya juga buka kesempatan melalui chat atau melalui personal chat pun boleh. Jadi kalau tidak mau dianggap caper, di chat saja boleh. Misalnya ada yang misalnya kalian pas saya mau jawab, tapi saya nggak pengen kayak kelihatan mau di menjawab secara sukarela gitu. Pas saya pengen jawab, tapi tolong ditunjuk dulu. Itu boleh. Supaya misalnya kalian nanti malu atau apa, supaya tidak dibilang caper. Gitu. Kalau kayak gini terus nanti, ini nanti ini nih model-model disalib nih. Misalnya naksir ke seseorang, kalau misalnya dia cowok naksir ke cewek, dia diam aja, nggak bergerak-bergerak, ya udah akhirnya diembat orang ya, ceweknya dilamar orang lain. Tertikung sebelum sempat menikung. Ada lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, maka saya akan memberikan pertanyaan berdasarkan ini, karena masih ada waktu ternyata kita. Oke. Pertanyaannya gini, nih kalimat terakhir yang saya blok kuning. Silahkan, ini ya. Kalau kalian all methods, it is important to use the language that students are most proficient in, as the focus of assessing higher is to understand their current cognitive state.
rather than their language proficiency. Pertanyaannya, apa sih pendapat kalian tentang kalimat ini? Apa pemahaman kalian tentang kalimat terakhir ini? Silakan. Oh, ini saya pengen tahu, ini pertanyaan yang membutuhkan kritis, pemahaman yang kritis. Siapa yang mau coba? Jawab, silakan. Ada atau tidak? Silakan. Tidak ada. Tidak ada yang mau jawab. Di chat juga tidak ada. Yakin? Oke, saya kasih waktu. May I, sir? Iya. I think I agree with this opinion. Kenapa? Because ya gimana caranya, sir, kalau misalkan kita ingin memahami, kalau misalkan kita tuh tidak kompeten gitu di language proficiency for the second language. Itu sih, sir. Coba-coba dijelaskan maksudnya. Maksudnya apa kalimat ini, terus kamu kenapa setuju, supaya ya teman-teman yang lain paham gitu maksudnya. Iya, sir. Iya, jadi kalau misalnya nih, sir, kalau dalam pertanyaan aja, kalau misalkan sir mau asking kepada kita, kadang kan kita juga bahasanya suka campur-campur ya, sir. Tapi dengan campur-campur begitu tuh, kita dapat mengerti gitu loh. Atau saya pribadi tuh saya juga ngerti gitu apa yang saya omongin ataupun apa yang saya ingin jelaskan gitu. Kalau misalkan saya hanya mengandalkan language proficiency for the second language which is full of English, I think I don't really understand what I mean for talking about the task or the assessment. Tapi kalau misalkan kayak campur-campur juga saya dapat mengerti dan memahami, dan menurut saya juga dapat mendapatkan higher order thinking skills itu sendiri, sir, for the first language. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya lebih mending bahasanya campur-campur ya, mix daripada full dengan bahasa Inggris gitu ya. Yes, for now, sir. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti kelasnya kita cukupkan saja. Atau mau ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit lah, jika ada yang mau ditanyakan lagi. Saya sambil cek. Di Padlet tidak ada. Yang sedang mengakses pun tidak ada. Jadi kalau saya lihat di sini, sudahkah Anda pernah membaca materi sampai selesai? Tidak ada yang menjawab belum. Semuanya sudah menjawab. Jadi saya acungin jempol, luar biasa. Bagi kalian yang belum membaca tapi diam saja, ya semoga cepat bertobat ya. Oh ini takut karena kelasnya disatukan. Iya memang ini ya saya minta maaf juga nih karena kelasnya sering disatukan. Karena memang akhir-akhir ini banyak sekali rapat dan biasanya itu budekan itu bisanya itu hari Selasa untuk rapat. Dan rapatnya itu ya itu kalau hari ini jam 10 ada rapat, jam 1 juga ada rapat. Karena nanti budekan itu sekitar jam 3 itu biasanya pulang ke Jakarta. Jadi beliau kosongnya jam segitu. Seperti itu. Makanya kelas kalian sering digabung. Jadi saya juga minta maaf. Jadi kalau yang canggung-canggung bisa lewat chat ya, chat. Jangan takut ya untuk menyampaikan. Ini tidak ada yang itu lagi, berarti saya pikir sudah cukup. Kalau sudah cukup, silahkan teman-teman semua untuk menuliskan namanya. Di belakang dituliskan untuk kelasnya. Silakan. Baru 2.
3, 11. Ya, 2 menit lagi. Masih ada 9 lagi, 8 lagi, 7 lagi, 6 lagi yang belum. Oh iya, salah satu 5 lagi. Salah satu tolong temennya Debira, nulis Debira ya. Namanya Debira. Debira tadi izin karena sedang ngurusin ke berobat atau apa gitu ke rumah sakit. Salah seorang, oke. Terima kasih Alwan. Berarti masih 4 lagi yang belum. 4 lagi ini yang kemungkinan ketiduran. Tidak menulis absen. Oke. Ini yang telat-telat nanti Haikal dari pagi sampai sekarang masih di kamar mandi. Masih ada yang belum? Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Saya ucapkan, saya copy dulu. Terima kasih. Silakan kalian boleh meninggalkan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.